setia. Thank you. God bless us. Terima kasih. Kami persilakan buat Bapak Pendeta Daniel Feristiawan untuk waktunya. Ya, shalom. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Saya ajak kita satu dalam doa. Tuhan, mari Engkau berbicara dan berikan kami pengertian, berikan kami hikmat. Engkau yang pegang kendali Tuhan dari awal sampai akhir, ya, kendalikan segala sesuatunya dan tidak ada yang bukan dari Tuhan yang boleh ikut campur, dan biar Engkau memberikan setiap kami pengertian, hikmat dan wahyu Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, Bapak dan Ibu, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat kesempatannya ya Bu Eva dan bapak-bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain, Bu Nanik juga ya. Ibu Eva memberikan saya kesempatan untuk bicara mengenai untuk persiapan ya, mengenai masa-masa yang akan di depan atau masa-masa kesukaran Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai masa kesukaran, nah yang saya ingat, yang saya dapat adalah salah satunya ini mengenai Yusuf ya dan Elia, Bapak dan Ibu ya. Yusuf itu memberi makan seluruh dunia, tetapi ya memang sempat saudara-saudaranya ini mencoba membunuh Yusuf ya. Dan Yusuf itu dilaporkan sudah mati, Bapak dan Ibu. Elia juga mengalami masa kesukaran ketika dia harus bersembunyi di Sarfat ya, di Sungai Kerib ya, karena ada kelaparan ya selama 3,5 tahun ya. Dan saya percaya dua ini perlu kita pelajari Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita ini mempersiapkan diri untuk pengangkatan ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat ya, firman Tuhan berkata di Alkitab bahwa ada kelaparan yang merajalela di seluruh bumi ya, di Kejadian 41 ya. Dan kitab Kejadian ini Bapak dan Ibu, kalau bahasa aslinya atau bahasa Ibraninya itu Bereshit atau pada mulanya ya. Jadi itu merupakan gambaran dari awal sampai akhir. Ya, kenapa? Karena di Alkitab itu di Yesaya 43 dikatakan Tuhan menyatakan akhirnya dari mulanya atau pada Bereshit itu ya. Jadi ada blueprint Tuhan, ada rancangan Tuhan yang dapat kita lihat dari kitab Kejadian ya, dan Kejadian itu diakhiri dengan peristiwa di mana terjadi kelaparan di seluruh bumi ya. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, apakah ini sudah terjadi Bapak dan Ibu? Ya, saya beberapa tahun lalu itu lihat seorang hamba Tuhan namanya Neville Johnson ya. Jadi beliau ini mendirikan gereja yang pada waktu zaman mungkin 80-an gitu ya, 70-80-an itu sebenarnya terbesar di Australia dan di New Zealand ya. Dan beliau itu dari tahun 2014 ya ditemui orang kudus ya, atau mendapat pesan lah ya, lebih umum mendapat pesan bahwa apa, dalam masa 7 tahun ya, jadi di dalam masa 7 tahun itu akan ada masa di mana tidak ada orang yang dapat berjual beli ya. Ini menurut beliau disampaikan, kemudian diulang lagi ya. Di bawah ini saya tampilkan juga nama hamba Tuhan yang mengulang, namanya Sadhu Sundar Selvaraj ya. Saya percaya Bapak dan Ibu tahu, yang baju-baju kuning yang gondrong itu ya. Nah, apakah ini sudah mulai kejadian Bapak dan Ibu ya? Ya, jadi saya ajak kita lihat Bapak dan Ibu, tetapi di satu sisi saya percaya kita juga bisa lihat sisi lainnya. Sisi lainnya apa? Bahwa firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman itu adalah waktu untuk menuai, Bapak dan Ibu. Untuk saudara dan saya, semua anak-anak Tuhan itu menuai ya. Jadi kalau kita bicara mengenai panenan Bapak dan Ibu, itu petani itu pasti akan bersukacita kalau sudah di akhir masa panenan ya. Kenapa? Karena akan ada tuayan ya, dan kita ini sedang melihat tuayan itu Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi ini contohnya sekitar
15-20 tahun yang lalu, itu Pak Reinhard Bonnke di Afrika itu mulai mengadakan KKR ya, rata-rata itu 1 tahun itu bikin 10 KKR. Kalau 1 KKR itu katanya bisa menjangkau sekitar 1 juta orang ya terima keselamatan, dan itu butuh biaya sekitar $1 juta katanya, sekitar begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa hitung ya, ini gambar sederhana, cuma 1 halaman, tetapi ini butuh waktu belasan puluhan tahun untuk mengerjakannya, butuh waktu untuk mempersiapkannya, butuh dana yang cukup besar untuk mempersiapkannya ya. Nah, jadi di akhir zaman Bapak dan Ibu, bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan ya. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu, saudara dan saya ini juga bisa mempersiapkan diri untuk memberi makan seluruh bumi ya. Nah, jadi beberapa bulan yang lalu kami mendapat kesempatan untuk ke Pakistan, Bapak dan Ibu ya. Dan di Pakistan itu kita bisa buat KKR outdoor ya. Ini tempatnya mungkin 1.000 lebih gitu ya. Katanya perkiraan sekitar segitu, tapi kita bikin makanan 2.000 ya. Jadi ini penggenapan Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk kita memberi makan ya, baik secara makan jasmani ya, nasi biryani, tapi juga makanan rohani, kebenaran mengenai Kristus ya, mengenai jalan kebenaran dan kehidupan ya. Dan Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu lihat ya, ini tahun 2021 ya, dan ini ada berita-beritanya, Bapak dan Ibu bisa cari ya. Ini ada namanya Johov ya, menuliskan berita bahwa apa? Bahwa di beberapa negara itu sudah mulai terjadi ya, benar-benar sangat kelihatan bahwa orang itu tidak bisa berjual beli ya, orang itu tidak bisa bekerja ya. Mereka ini tidak di PHK, Bapak dan Ibu. Kalau di PHK masih dapat pesangon ya, tapi cuti tanpa gaji, dibebas tugaskan tanpa gaji, Bapak dan Ibu ya. Jadi mereka kehilangan pendapatan ya, nggak bisa ke supermarket, nggak bisa membeli apa-apa, dan diperlakukan seperti orang buangan ya. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu juga mungkin istilahnya bisa lihat kira-kira ini mulai terjadi juga di Indonesia ya. Ini baru nih ya, dan itu ada beberapa sumber yang lain yang menyatakan hal-hal yang senada ya, nggak bisa ke dokter ya, nggak bisa mendapatkan perawatan ya, cuma dapat 15 menit, nggak bisa ke restoran dan lain sebagainya ya. Nah, tetapi Bapak dan Ibu, kelaparan itu tidak hanya buat satu golongan ya. Kenapa? Karena memang di sini nih, beliau ini, orang ini bersaksi bahwa apa, dia ini nggak mau terima tindakan ya, salah satu tindakan. Nah, jadi saya di sini nggak mau nggak membuat pro dan kontra yang nggak perlu ya Bapak dan Ibu ya. Tetapi ini fakta, ini berlaku buat ada orang yang nggak mau, tetapi di Inggris Bapak dan Ibu ya, itu semua kalangan ya, itu mulai mengalami kesulitan ya. Ini supermarket kosong, untuk mencari makanan lumayan sulit. Ini di Melbourne ya, internasional, mahasiswa internasional itu mulai merasakan ya, mereka tadinya bisa kerja lalu nggak bisa kerja, lalu mereka ini harus antri makan di food bank ya, bank makanan ya. Ini juga di Paris ya, mereka antri. En un an, il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a rien qui a bougé. C'est-à-dire que la précarité est exactement la même. Les étudiants sont toujours en grande difficulté, en très grave difficulté. En un an, il n'y a rien qui a bougé. Saya nggak ngerti bahasa Prancis Bapak dan Ibu, tapi katanya dia bilang ada grand difficulté sama grave difficulté. Ya mungkin kesulitan besar, kesulitan yang istilahnya grave itu mungkin istilahnya bisa sampai membawa kepada kematian ya. Ini di Beirut Bapak dan Ibu ya, minggu kemarin itu mereka mengalami pemadaman listrik Bapak dan Ibu, semuanya mati Bapak dan Ibu ya. Tapi tidak di negara-negara Timur Tengah saja, di Cina 21 provinsi udah terdampak ya, mereka makan gelap-gelapan gitu. Nah, ini di Eropa ya, biasanya Eropa itu kita kaitkan dengan kelimpahan, kemakmuran, tapi katanya itu jutaan orang nggak bisa bayar listrik katanya ya. Nah, jadi itu sudah mulai melanda
semua kalangan, Bapak dan Ibu. Ya, buktinya apa ini istilahnya ya? Ini Cristiano Ronaldo duitnya nggak kurang banyak, Bapak dan Ibu. Cuma beli bensin aja sulit, harus antri 7 jam. Nah, ini kenapa, Bapak dan Ibu? Nah, saya percaya kita bisa minta hikmat untuk dapat memberikan membuat kita mengerti, dan kita ini akan bisa memberikan pengertian kepada orang lain, kepada bangsa-bangsa. Ya, saya waktu itu dapat ada gambaran bahwa peta Indonesia itu bentuknya tangan, Bapak Ibu. Tangan untuk apa? Salah satunya tangan itu untuk memelihara kehidupan, untuk memberi makan. Ya, contohnya ayatnya di Kejadian 50. Ya, ini juga dari bagian daripada perjanjian Yusuf, karena yang mengalami ini adalah Yusuf, Bapak dan Ibu. Ya, nah jadi Bapak dan Ibu kalau lihat ya berita-berita di media mainstream, nah mainstream ini menjelaskan ya bahwa apa? Bahwa kalau menurut sejarah katanya ya, kata mainstream media, bahwa kalau ada bahaya kelaparan, mereka ini menghancurkan makanan. Ya, saya ulangi Bapak dan Ibu ya. Kalau ada bahaya kelaparan, katanya ini mereka ini menghancurkan makanan. Nah, Bapak dan Ibu bisa baca sendiri lebih detail apa yang dijelaskan. Cuma ini digambarkan bahwa apa? Bahwa petani itu nggak bisa menjual. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka ini hanya menaruh di pinggir jalan ya, supaya apa? Supaya busuk dan musnah ya. Ini ada beritanya juga bahwa apa? Pemerintah Amerika itu lebih tepatnya petani-petani di Amerika itu terpaksa ya untuk menghancurkan panenan. Ya, kenapa? Karena katanya tidak ada kebutuhan ya. Tapi di sisi lain katanya orang-orang juga mengalami kelaparan ya. Ada sekolah-sekolah yang istilahnya ya dibilang kelaparan sekali, belum masih bisa makan ya, tetapi mereka ini memakan apa? Nah, ini menu-menu tertentu nggak ada ya. Di UK juga beberapa restoran itu udah tutup ya. Dan ini ada iklan ya, iklan apa? Iklan istilahnya iklan pemberitahuan dari pemerintah Itali ya, untuk apa? Untuk rakyatnya ini mempersiapkan apa yang akan terjadi di masa depan ya, terlepas daripada istilahnya gini ya, terlepas daripada situasi atau kondisi atau pilihan apapun yang dipilih. Nah, ini mereka ini nggak bisa mungkin kedepannya ini mungkin nggak bisa beli barang di supermarket. Kenapa? Karena para supir truk ini mulai bertindak terhadap pembatasan-pembatasan. Ya, tetapi di sini juga Bapak dan Ibu bisa lihat ya, ini berita dari Daily Mail ya, bahwa apa? Bahwa biasanya itu kan ada kapal-kapal ya masuk ke Amerika ya, tetapi ini mereka ini tidak bisa bersandar di pelabuhan, Bapak dan Ibu. Ya, entah kenapa ya. Jadi ada beritanya bahwa kapal-kapalnya ini hanya di pantai saja mengapung-apung gitu ya, dan membawa kontainer-kontainer isi barang, isi mungkin pakaian-pakaian ya, pakaian untuk apa? Musim dingin ya, dari kapan? Karena biasanya produksinya paling banyak di Cina ya, tetapi Cina juga mengalami krisis energi ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini sudah diramalkan ya, diramalkan oleh apa? Oleh beberapa lembaga dunia ya, dan ini ada salah satu gabungan daripada bisnis-bisnis usaha-usaha yang meramalkan apa? Akan ada terjadi lockdown iklim ya. Terus ada pemimpin juga yang meramalkan akan terjadi blackout ya, atau istilahnya tidak ada listrik, tidak ada komunikasi, tidak ada internet dan lain sebagainya ya. Orang-orang nggak bisa makan daging gitu ya, dan lain sebagainya ya. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, sekarang saya fokus ke bagian kita Bapak dan Ibu ya. Nah, saya harap itu dapat membuat kita mengerti Bapak dan Ibu apa yang sedang terjadi hari-hari ini dan apa yang akan terjadi lebih lagi di masa yang akan datang ya. Jadi saya ajak Bapak dan Ibu untuk mempelajari dan merenungkan dan menerima ya, menjalani menghidupi perjanjian Yusuf dan perjanjian Elia ya. Karena perjanjian itu maksudnya apa ya? Waktu itu seingat saya pernah jelaskan bahwa perjanjian itu artinya memotong ya. Ketika kita memotong sesuatu, kita juga mendapat sesuatu, menerima sesuatu ya. Jadi
Yusuf ya, Yusuf itu apa yang Yusuf ya lakukan ya? Yusuf itu salah satunya menjalani tanah Mesir, ya mengelilingi tanah Mesir, ya. Dan saya percaya Bapak dan Ibu, kita juga perlu lakukan, ya. Saya pernah menjalani seluruh Jawa, ya. Kenapa? Karena waktu itu dapat visi, ya, untuk mendoakan Pilpres, ya 2019, ya. Dan Bapak dan Ibu, saya percaya punya wilayah masing-masing untuk kita datangi, untuk kita jalani, ya. Dan saya nggak tahu ya, istilahnya gini ya, ya saya percaya ini menjadi bagian kita, karena firman Tuhan berkata, setiap tanah yang kita injak, Tuhan berikan kepada kita menjadi milik kita. Ya, ada ayatnya di Yosua, ya ada ayatnya juga di Lukas, ya setiap tanah yang kita jalani, Tuhan memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya percaya perlu berdoa ya untuk apa? Untuk melakukan bagian kita dalam hal ini ya. Nah, kalau saya terutama mengadopsi atau menjalani itu mungkin sekitar Jakarta ya. Jakarta Pusat dan Jawa dan Bali ya. Ini kerinduan saya ya. Nah, terus untuk apa Bapak dan Ibu ya? Yusuf ini mengampuni ya saudara-saudaranya ya. Saudara-saudaranya yang lebih tua itu mencoba membunuh Yusuf ya, tapi Yusuf mengampuni ya. Yusuf tetap memberi makan saudara-saudaranya ya. Jadi Yusuf bahkan memelihara hidup daripada saudara-saudaranya ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya ya ada di antara kita masih pahit ya, masih kecewa, marah, nah kita harus belajar berdamai ya, belajar mengampuni, belajar juga memberi makan saudara-saudara ya, melihat apa yang menjadi kebutuhan ya, karena makan itu tidak hanya makan fisik saja ya. Jadi orang itu punya kebutuhan masing-masing ya, mungkin orang tua butuh didengarkan ya, mungkin anak butuh diperhatikan gitu ya. Nah, itu juga bagian daripada memberi makan ya. Bahkan kita juga perlu praktekkan memberi makan seluruh dunia ya. Jadi saya sudah coba praktekkan ya, waktu itu disuruh ke bangsa-bangsa ya, dan hari-hari ini juga saya sedang mengadopsi ya Amerika. Saya sedang berdoa supaya saya bisa pergi ke Amerika ya, dan UK juga ya. Ini doa saya, ini harapan saya ya. Nah, jadi Yusuf melakukan bagiannya, dan apa yang kita lihat, apa yang terjadi dengan hidup Yusuf? Yusuf diangkat ya, dipromosikan oleh Tuhan. Bahkan Yusuf itu menjadi istilahnya raja muda, menjadi orang kedua di negara Mesir ya. Yusuf itu dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh bergerak tanpa seizin Yusuf, Bapak dan Ibu ya. Jadi saya percaya ketika kita melakukan bagian kita, Bapak dan Ibu, ingat arti perjanjian itu artinya memotong ya, memotong. Nah, kita memotong apa? Memotong kenyamanan kita, memotong kedagingan kita, memotong juga istilahnya mungkin waktu kenyamanan ya, atau uang ya. Itu akan membuat kita ini mendapat bagian dalam perjanjian itu, Bapak dan Ibu ya. Nah, terus saya ajak kita lihat ya mengenai apa? Mengenai perjanjian Elia ya. Nanti saya ajak kita lihat mungkin istilahnya prakteknya bagaimana, Bapak dan Ibu ya. Elia itu salah satu yang menurut saya paling penting adalah dia itu diangkat, Bapak dan Ibu. Dia tidak mengalami kematian tapi diangkat ke surga ya. Dan saya percaya hari-hari ini sebagian dari kita juga, mungkin saya nggak tahu seberapa kita menantikan untuk mengalami pengangkatan ya. Dan saya percaya ada bagian kita, ada bagian Tuhan ya. Alkitab berkata di Wahyu 19 bahwa apa? Mempelai-mempelainya itu mempersiapkan diri ya. The bride made herself ready. Jadi menyiapkan dirinya. Jadi bukan sekedar satu tindakan yang pasif ya, duduk-duduk saja, tidur-tidur saja, tetapi menyiapkan diri, berjaga-jaga ya. Kalau kita lihat tradisinya ya, pengantin wanita itu ketika menantikan mempelai pria menjemput, itu harus mengenakan
gaun pengantin, Bapak dan Ibu, ya, sesuatu yang merepotkan secara manusia, Bapak dan Ibu, ya. Tetapi Alkitab berkata bahwa mereka yang berjaga-jaga, mereka yang menyiapkan minyak cadangan itu bisa masuk ke dalam kebahagiaan tuannya, Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi saya jelaskan ini secara singkat dan istilahnya gini ya. Kalau saya ini terus terang, Bapak dan Ibu, kalau menurut saya ini, saya hari-hari ini udah nggak terlalu mau istilahnya berteori, sekedar berteori, teorinya begini, teorinya begitu, Bapak dan Ibu. Tetapi saya ini mau masuk ke dalam praktek, bagaimana prakteknya. Ya, jadi kami mulai belajar istilahnya menjadi pelaku firman, ya, dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus kami lakukan, bukan sekedar apa yang harus kita ketahui, ya, walaupun yang kita ketahui juga penting, ya. Nah, jadi bagaimana Bapak dan Ibu Elia ini bisa diangkat? Apa yang dia lakukan sebelumnya? Ya, yang jelas kita tahu, ya, Elia ini bernubuat melawan nabi-nabi Baal, Bapak dan Ibu. Ya, Elia ini bernubuat untuk bangsanya, ya. Terus kemudian Elia berperang dengan nabi-nabi Baal, ya. Nabi-nabi Baalnya itu ada 850, Bapak dan Ibu, ya, total nabi-nabi, ya. Ada 2 ilah, ya, 2 dewa yang mereka sembah, dan akhirnya mereka ini mati semua, ya, dibunuh oleh Elia, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya percaya kita juga perlu belajar yang Elia lakukan. Apa? Elia itu mendirikan mezbah, ya. Kenapa? Karena dengan mezbah yang dia dirikan itu bisa membuka langit, itu bisa membalikan keadaan dari kekeringan, dari langit yang tertutup menjadi langit yang terbuka, Bapak dan Ibu, ya. Jadi kita harus bertanya kepada Tuhan, Bapak dan Ibu, bagaimana kita mendirikan mezbah, ya. Dan mezbah ini menurut saya bukan sekedar menyanyikan pujian penyembahan, ya, tetapi saya percaya ini bagian daripada kita ini untuk berjalan dalam ketepatan. Ya, maksudnya apa, Bapak dan Ibu? Bangsa Israel itu sempat berjalan di padang gurun, ya, dan mereka itu setiap kali tiang awan dan tiang api itu pindah memimpin mereka, maka mereka juga harus pindah, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ya tiang awan dan tiang api itu pindah, Bapak dan Ibu. Nah, ini maksudnya apa, Bapak dan Ibu? Ya, mezbah ini bicara mengenai ketaatan, ya. Tuhan suruh ini kita berada di bawah otoritas siapa? Tuhan suruh ini kita berada untuk istilahnya melakukan apa, ya. Jadi misalnya apa? Misalnya saya ini berada di bawah otoritas saya, ya. Otoritas saya, pimpinan saya mendapat untuk memberi makan bangsa-bangsa. Ya, jadi saya akan berdoa, saya akan menggumuli bagaimana caranya saya melakukan bagian saya dalam mezbah itu. Ya, firman Tuhan berkata yang kuhendaki adalah mengenal Dia. Yang kuhendaki itu bukan sekedar korban, tapi kasih setia, Bapak dan Ibu. Ya, nah, saya harap Bapak dan Ibu setidaknya mendapatkan gambaran. Gambaran apa? Gambaran apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita perlu lakukan, Bapak dan Ibu, ya, untuk mendirikan mezbah, ya. Dan pada waktu Elia mendirikan mezbah, singkatnya dampaknya apa? Dampaknya itu tadinya ada kelaparan, kekeringan, 3,5 tahun tidak turun hujan, tapi kemudian setelah Elia mendirikan mezbah, terjadi hujan lebat, ya, walaupun tidak langsung, Bapak dan Ibu. Nah, jadi bagaimana kita mendirikan mezbah, Bapak dan Ibu? Nah, kalau Elia mempersembahkan air, Bapak dan Ibu, ya, dan pada masa kekurangan atau kekeringan seperti pada masa Elia, saya percaya air itu merupakan komoditas yang mungkin sudah paling berharga. Ya, saya nggak tahu harga air berapa pada waktu itu, entah misalnya kalau Bapak dan Ibu pilih mana? Pilih punya emas atau punya air? Ya, saya percaya ya emas juga mahal, ya, harganya. Tetapi pada waktu itu orang istilahnya masih bisa hidup tanpa emas, ya. Tapi kalau nggak ada air, orang nggak bisa hidup, Bapak dan Ibu. Ya, jadi penting sekali, ya. Dan saya ingat saya punya kesaksian, Bapak dan Ibu, ya. Kesaksian saya adalah sekitar 20 sekian tahun lalu, saya ini mulai belajar untuk mengenal Tuhan, ya. Dan Tuhan itu izinkan saya diproses, ya. Dari tadinya saya punya pekerjaan, nah saya di PHK,
itu ya dibebas tugaskan lah gitu ya, dipecat gitu ya. Nah terus dari tadinya saya punya tabungan, Bapak dan Ibu, saya akhirnya tabungan saya makin menipis ya. Waktu itu saya investasi ya di bidang yang salah ya. Jadi singkat cerita, indeks saham pada waktu itu tuh 250 ya, terus meningkat terus jadi 750. Tetapi saya ini pengen cepat kaya, Bapak dan Ibu. Jadi saya investasi di bidang saham, tapi investasinya secara harian gitu ya. Akibatnya saya banyak rugi ya, dari uang tabungan saya itu ada sekitar $70.000. Nah, habis akhirnya benar-benar hidup saya itu ngepas-pasan ya. Saya bergumul gitu ya, bagaimana saya menyambung hidup saya, dan istilahnya ada teman saya nyaranin ya, kenapa kamu nggak naik motor aja gitu ya. Saya harus kerja di pekerjaan yang berbeda gitu ya, secara income itu menurun dibandingkan yang sebelumnya ya. Nah, singkat cerita Bapak dan Ibu ya, pada waktu saya mulai mencari kebenaran itu, saya mulai mencari Tuhan itu, nah saya belajar beberapa hal ya, yaitu apa? Yaitu sekalipun ada kesulitan ya, pada waktu itu untuk Krismon 98 itu mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikannya apa? Kebaikannya jadi saya belajar firman Tuhan ya, karena saya tadinya tidak mengenal Tuhan, saya tadinya tidak merasa saya perlu Tuhan ya. Nah, kemudian saya mulai mencari Tuhan, saya membaca Alkitab gitu ya. Saya ikut komsel-komsel, saya ke gereja, ibadah bisa beberapa kali. Nah, jadi krisis itu atau kesulitan ekonomi itu bisa mendatangkan kebaikan ya, asal apa? Asal kitanya bertobat ya. Kecuali kalau kitanya mengeraskan hati, ya itu tidak membawa kebaikan ya. Nah, kemudian saya tuh ingat Bapak dan Ibu ya, kaitannya dengan perjanjian Elia ini ya. Elia tadi mempersembahkan air ya. Nah, waktu itu tuh saya ikut seminar ya. Seminar apa? Seminar pemulihan ekonomi ya. Pada waktu itu tuh yang sering membuat seminar itu adalah Ibu Indri Gautama ya, kalau Bapak dan Ibu pernah dengar ya. Nah, Ibu Indri Gautama itu membuat seminar, saya masih ingat kalau nggak salah tempatnya itu di sekitar Gunung Sahari ya, kalau nggak salah itu di sekitar gedung Balai Pustaka apa-apa gitulah. Nah, singkat cerita saya datang ke sana, saya udah semangat gitu ya, saya beli tiketnya gitu. Nah, terus saya dengarkan kebenaran mengenai firman Tuhan ya, bagaimana istilahnya saya berharap ada jalannya gitu ya, bagaimana caranya bisa bebas hutang gitu ya, masuk kepada kelimpahan. Nah, terus ternyata gimana Bapak dan Ibu? Ternyata ada tantangan untuk menabur, untuk memberikan persembahan. Nah, sejujurnya saya shock Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena waktu itu tuh yang saya rasa Tuhan inginkan untuk saya berikan sebagai persembahan adalah sesuatu yang paling berharga buat saya. Ya, waktu itu tuh istilahnya aset saya itu tinggal mobil gitu ya. Waktu itu zaman Kijang Kapsul gitu ya. Saya punya Kijang Kapsul. Nah, saya tuh kegambar Kijang Kapsul. Langsung saya stres Bapak dan Ibu. Ya, saya tuh istilahnya mules-mules. Saya nggak niat lagi ikut ibadah kebaktian. Saya ke toilet gitu ya. Dan istilahnya beberapa hari bayangan itu masih istilahnya tergambar di saya. Ya, akhirnya gimana? Akhirnya ya saya nggak berikan mobilnya secara fisik, tapi saya cairkan aset-aset gitu ya, tabungan sampai akhirnya senilai tabungan itu, senilai barang itu akhirnya saya berikan sebagai persembahan. Saya naikkan di mezbah ya, dan kemudian saya masih ada kesempatan lagi untuk melakukan hal itu Bapak dan Ibu ya. Sekitar 3 tahun lalu saya ke Jerman. Nah, pulang dari Jerman saya bergumul nih gimana caranya untuk membayar tagihan-tagihan ya. Jadi singkat cerita akhirnya gimana ya, mobil saya jual ya, tetapi masih bisa tuker mobil yang lebih tua gitu ya, mobil yang lebih murah gitu ya. Nah, bagian daripada mezbah yang harus kita naikkan ya. Dan saya percaya Bapak dan Ibu juga punya mezbah masing-masing ya. Kemarin juga saya dapat ya, ada tantangan ya untuk memberikan persembahan. Apa? Persembahan yang paling berharga di tas. Waduh, saya
ini ya. Tetapi waktu itu saya udah lebih siap ya. Jadi karena udah biasa gitu ya, saya nggak kaget lagi gitu ya. Ya udah saya siapin ya, yang paling berharga di tas saya itu laptop saya, Bapak dan Ibu ya. Nah, singkat cerita saya siapkan, cuma kan saya nggak mungkin kerja tanpa laptop ya gitu. Jadi saya minta waktu sama Tuhan, saya beli laptop, cari laptop baru ya. Sekarang saya pakai laptop inventaris gitu. Nah terus akhirnya yang itu saya tabur ya, saya naikkan di mezbah ya. Nah ini jadi perjanjian itu ada harganya Bapak dan Ibu, ada bayarannya ya istilahnya ya. Tetapi saya percaya itu nggak bisa sekedar istilahnya dibeli dengan uang Bapak dan Ibu ya. Tetapi seberapa kita rindu, seberapa kita mengingini, seberapa kita mengerti dan menghargai, nah Tuhan bisa memberikan perjanjian itu di dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena Ia adalah Allah yang adil, Bapak dan Ibu. Nah, jadi mungkin saya gambarkan itu mengenai apa? Mengenai Yusuf dan Elia, ya. Dan saya, salah satu tugas saya, salah satu bagian yang kita sering lakukan adalah melakukan doa syafaat, ya, peperangan rohani di kota-kota, di bangsa-bangsa, ya. Kalau Yusuf itu menjalani Mesir, Bapak dan Ibu, ya. Dan Bapak dan Ibu kalau pelajari, salah satu spirit atau penguasa Mesir adalah disebutnya Firaun, ya. Firaun itu digambarkan seperti buaya, Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu juga saya percaya perlu praktekkan, ya. Praktekkan apa? Cari titik-titik, misalnya titik-titik penyembahan berhala, ya. Lalu apa? Lalu datangi, lalu ikat kuasa gelapnya, lalu injak. Ya, kenapa injak secara fisik? Karena firman Tuhan berkata, setiap tanah yang kita injak, Tuhan berikan kepada kita menjadi milik kita. Yaitu firman Tuhan. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita belum bisa langsung, kita masih bisa ya lakukan secara profetik ya. Misalnya apa di peta gitu ya, atau misalnya dengan online gitu ya. Tetapi saya percaya kita tetap ada waktunya untuk perlu menjalani ya secara fisik. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata demikian, Bapak dan Ibu. Ya, terlepas Bapak dan Ibu mau melakukan atau percaya atau tidak, ya saya masih melakukan. Saya sedang melakukan hal yang sama, Bapak dan Ibu. Ya, nah saya ajak kita lihat ya, Bapak dan Ibu, ya ke beberapa hal lagi, Bapak dan Ibu. Ya, dan Elia itu juga pernah pergi ya bersembunyi di Sarfat ya dan di Sungai Kerit ya, dan saya percaya ini bicara mengenai ketaatan kita ya. Kalau Tuhan suruh kemana, nah kita harus pergi juga ya, Bapak dan Ibu ya. Kalau Elia nggak mau bersembunyi, bagaimana Bapak dan Ibu ya? Saya percaya Elia juga mungkin kehilangan ya bagian daripada perjanjian ini ya. Saya mohon maaf tadi ada yang ketutup ya, ternyata itu bagian daripada kontrol Zoom-nya ya. Nah, jadi ini contohnya Bapak dan Ibu ya. Ketika kita menjalani apa yang sebenarnya sedang kita lakukan Bapak dan Ibu, kita harusnya ini doa-doa kita ini bisa membuka langit ya. Membuka langit ini ada animasinya, cuma saya ambil 2 gambar saja sebelum dan sesudah ya. Sebelumnya ini di atas langit ya. Langit yang kita lihat itu langit pertama, langit secara fisik ya. Tetapi di atasnya itu ada langit kedua, Bapak dan Ibu. Ya, di langit kedua itu ada penguasa, pemerintah, penghulu, roh-roh jahat di udara. Ya, misalnya apa? Penguasa ini, penguasanya digambarkan bertanduk kambing, ya. Dan penguasa ini di sini ini digambarkan oleh orang yang mendapat penglihatan, ya. Itu sudah tertunduk, ya. Kenapa? Karena gereja itu sudah mulai menang. Anak-anak Tuhan dengan doa anak-anak Tuhan itu sudah bisa mulai menembus langit, Bapak dan Ibu ya. Jadi saya percaya kita perlu berdoa dengan tepat karena doa kita itu akan bisa membuka langit ya. Ini ketika kuasa doanya itu semakin kuat ya. Firman Tuhan berkata bahwa apa? Doa orang benar ketika dengan yakin didoakan besar kuasanya ya. Jadi ketika kuasa doa itu semakin besar, ada open heaven, ada langit yang terbuka ya. Dan kami mendapat janji ini ya ketika kami memasuki sekitar 1 bulan lalu. Tuhan itu memberikan janji mengenai open heaven ya. Dan ketika ada open heaven, apa yang akan terjadi Bapak dan Ibu? Di Lukas 3 itu dikatakan langit terbuka ya. Di ayat-ayat lain bahkan dikatakan langit terkoyak ya, tersobek ya. Lalu apa? Lalu Roh Kudus turun dalam
rupa burung merpati atas kita. Ya, jadi kadang-kadang Bapak dan Ibu, kita ini pengen memahami, kita ini pengen mengerti kapan ya. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau tidak perlu mengetahui waktu dan masa, kairos dan kronos, ya. Tetapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, ya. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu, ini bukan berarti kita istilahnya udah nggak perlu lagi membaca tanda-tanda zaman, ya. Kenapa? Yesus berkata juga kita perlu membaca tanda-tanda zaman, Bapak dan Ibu, ya. Ada ayat lain, ya, Tuhan mengingatkan, ya. Dan saya ajak kita lihat tadi berita-berita itu menjadi apa? Tanda-tanda zaman, Bapak dan Ibu, ya. Jadi ketika kita baca berita, ya, jangan sampai salah, ya. Kenapa? Karena berita itu juga bisa membuat kita menjadi takut, Bapak dan Ibu, ya. Tetapi harusnya apa? Harusnya kalau kita ini mendengarkan yang dari Tuhan, itu akan membangun iman kita, ya. Jadi memang apa? Memang di satu sisi itu ada nabi palsu yang berbicara menyesatkan, ya. Tetapi harus ada apa? Harus ada nabi-nabi, harus ada suara kenabian yang digemakan, ya. Dan nabi-nabi palsu akan mengarahkan kepada juru selamat yang palsu, kepada Mesias yang palsu, kepada antikris, ya. Tetapi yang dari Tuhan itu akan mengarahkan kepada kehidupan, kepada kebenaran, kepada kekekalan, Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi saya percaya ini menjadi bagian kita untuk mendoakan apa yang menjadi wilayah kita, Bapak dan Ibu. Supaya apa? Supaya di atas wilayah kita, misalnya Bapak dan Ibu dari Banten gitu ya, berdoa supaya bagaimana caranya supaya langit terbuka di atas Banten, supaya Roh Kudus dicurahkan di atas Banten, ya. Nah, ini beberapa kesaksian dari teman-teman kami, ya, ketika beberapa tahun lalu bagian daripada mendoakan mengisi cawan untuk pemilihan presiden, ya. Dan saya percaya Bapak dan Ibu, kita sudah perlu mulai mendoakan, ya. Kenapa? Ini memang 2021, tapi sudah akhir. Sebentar lagi kita masuk 2022, ya. Dan berbagai pihak ini sedang menyiapkan, berdoa, membuat rencana-rencana, keputusan-keputusan untuk 2024, Bapak dan Ibu, ya. Ada pilpres, ya. Ada pilpres untuk menentukan pemimpin negara, ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ya. Saya nggak ajak kita istilahnya berpolitik praktis, Bapak dan Ibu, ya. Tetapi bagian kita anak-anak Tuhan, Tuhan berkata bahwa apa? Tuhan memberikan kita kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kita ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi, terlepas di sorga, ya. Saya bukan berkata istilahnya nggak boleh loh Bapak dan Ibu, ya. Saya percaya anak-anak Tuhan bisa berpolitik praktis, ya. Misalnya apa? Yusuf, ya, itu ada di pemerintahan. Daniel ada di pemerintahan, Bapak dan Ibu, ya. Kalau memang dipanggil dan disuruh Tuhan, ya. Jadi kita lakukan bagian kita masing-masing, ya. Cuma yang di sini saya nggak mau hindari, maksudnya saya nggak mau kita kita ini sampai jadi gontok-gontokan, ya. Menurut saya ini, menurut saya itu, ya. Istilahnya gini ya, terlepas dari sisi manapun yang Bapak dan Ibu mau pilih, nah kita harus berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi, ya. Yang bukan dari Tuhan itu tidak jadi, ya. Nah, singkat cerita, kita pelajari ya spiritnya. Misalnya ada spirit di Jawa Timur apa, ya. Ini saya sekilas saja, ya. Spirit-spirit yang dihadapi diikat. Nah, ketika roh-roh itu sudah diikat, akan ada langit terbuka, ya. Teman-teman ini turun, ya. Turun kemana? Dari Semeru turun, lalu pergi ke Malaysia, ya. Lalu naik lagi ke gunung ini, ya, 4.000 meter, Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk mengikat kuasa-kuasa gelap, untuk membuka langit seperti tadi yang dilakukan, ya. Dan ini teman-teman ini dapat untuk membuat formasi, ya. Formasi seperti apa? Musa, Harun dan Hur, ya, di Amalek, ya. Terus ada yang menyiapkan diri, ya, katanya mungkin harus menari gitu, ya, pakai jubah dan lainnya, ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya percaya ada bagian yang harus kita injak, ya. Tetapi Bapak dan Ibu, saya tidak berkata bahwa Bapak dan Ibu harus naik gunung, ya. Nah, jadi gimana? Nah, ini contohnya, ya, Bapak dan Ibu, ya. Waktu saya tahu ada teman-teman yang pergi ke Malaysia, ya saya ikut ambil bagian, ya. Saya berdoa, saya bergumul, saya ikut ambil bagian, bayar tiketnya gitu, Bapak dan Ibu, ya. Tapi saya tidak berkata Bapak dan Ibu,
uang, ya. Uang itu istilahnya gini ya, uang nanti nggak ada gunanya, Bapak dan Ibu, ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan salah, ya. Kenapa? Karena kita harus mengerti juga bahwa apa? Bahwa jangan sampai nih kita ini istilahnya berorientasi kepada uang, lalu mendewakan uang, ya, mendewakan mamon, ya, seperti apa? Seperti Gehazi gitu ya, melakukannya karena kepingin uang, ya. Tetapi kita harus ingin melakukan kehendak Tuhan, ya. Nah, jadi singkat cerita, saya percaya bagi Bapak dan Ibu ini adalah mezbah di mana saya punya ambil bagian di dalamnya, ya. Lalu firman Tuhan berkata itu akan menjadi milik kita juga, ya. Dan saya bersaksi Bapak dan Ibu, kesaksiannya apa? Nah, saya pernah melayani, ya, ada gereja di Malaysia gitu ya, terus ada teman-teman juga yang ikut, ya. Kalau kita ini bikin apa? Bikin sesi, ya, kita sebut sebagai sekolah doa gitu ya, singkatnya, ya, dari Malaysia, ya. Mereka tuh dari Malaysia tapi diberkati, ya. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu kita punya bagian masing-masing untuk tanah-tanah untuk kita adopsi, kita ambil alih, ya. Dan firman Tuhan berjanji bahwa apa? Kita harus menjalani negeri itu, ya. Tuhan berjanji kepada Abraham, terus juga dilakukan oleh Yusuf, Bapak dan Ibu, ya. Nah, singkat cerita, ketika kita sudah melakukan hal itu, ada tanda ya menurut kita, ya. Salah satu pihak itu yang menurut kita ini merupakan kehendak Tuhan ini mendapat mendapat suara tertentu lah, ya, jadi yang menang, ya. Tetapi sekali lagi saya nggak mau terjebak dalam perbedaan, ya. Kita mau pilih yang mana, yang penting apa? Kita sepakat dengan Tuhan aja, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini saya tunjukkan, ya. Saya tunjukkan apa? Bahwa kita ini sedang masuk musim penuaian, ya. Ketika ada kelaparan, Bapak dan Ibu, kelaparan itu harusnya apa? Harusnya mendatangkan kelaparan akan firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga bangsa-bangsa, ya, seluruh dunia bahkan harusnya haus dan lapar akan Tuhan, ya, mengingini Tuhan, ya. Itu sudah dinubuatkan, ada janji-janji Tuhan, ya. Jadi janji Tuhan ini singkatnya apa? Singkatnya dalam bentuk misalnya gini, ya. Ini kalau Bapak dan Ibu pelajari kalendernya, ada yang namanya hujan awal, ya, ada yang namanya hujan akhir. Nah, hujan akhir itu merupakan awal daripada musim panas. Musim panas ini atau istilahnya bukan awal musim panas, menutup musim hujan. Maaf, ya. Ada hujan yang mengawali musim hujan dan ada hujan yang menutup musim hujan, ya. Dan ketika hujan itu sudah selesai, nah, ada musim panas, musim penuaian, ya. Dan Bapak dan Ibu, saya percaya Bapak dan Ibu pernah dengar, ya, pernah dengar apa? Bahwa ini musimnya Pentakosta ketiga, ya. Roh Kudus dicurahkan, dan Roh Kudus itu biasanya dicurahkan lambangnya sebagai air, Bapak dan Ibu, ya. Jadi kita ini ada di masa mana, Bapak dan Ibu? Nah, saya percaya kita ini ada di masa-masa ini, ya, di mana kita ini sedang mengalami hujan akhir, ya. Dan ketika hujan itu berakhir akan ada musim panas, ya. Dan Bapak dan Ibu kalau pelajari ini mungkin terkait dengan apa? Terkait dengan masa-masa yang akan dihadapi, yaitu apa? Ini masa lawatan, tetapi setelah itu masih ada masa kesesakan, ya. Tetapi bukan masa kesesakan itu bukan akhir daripada penuaian, Bapak dan Ibu. Penuaian itu masih akan terjadi sampai apa? Sampai sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya. Jadi ini mungkin saya udah pernah lihat, tapi ya saya contohkan saja bagaimana ada teman kita, ya, saya sendiri kenal dengan beberapa tapi nggak terlalu sering. Saya pernah bagikan satu sesi gitu, ya, dengan hamba-hamba Tuhan, ya. Jadi ada teman kita ini yang terbeban untuk menjangkau, memberitahu, membagikan kebenaran kepada hamba-hamba Tuhan, ya. Dan singkat cerita mereka ini mulai belajar untuk panen atau beternak lele, Bapak dan Ibu, ya. Kenapa? Karena lele itu cukup mudah prosesnya dan hasilnya cukup baik, ya. Hasilnya istilahnya secara ekonomi, ya. Walaupun secara teologis itu tidak kosher, Bapak dan Ibu, ya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa apa? Bahwa Tuhan menyuruh Petrus makan binatang apa aja, Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya, istilahnya ini bukan perdebatan, ya, makan lele apa enggak, tapi ini teman-teman beternak lele, ya. Nah, kalau saya makan nggak? Ya, saya nggak makan, Bapak dan Ibu. Saya pengen ikut Alkitab aja, ya. Tapi ini masih bisa dijual, Bapak dan Ibu, ya. Nah,
Jadi ini ceritanya, dan ini cuma saya percaya gini ya Bapak dan Ibu ya. Belum koyak itu. Ini adalah tanda juga bahwa apa? Ini waktunya untuk kita menuai Bapak dan Ibu, untuk kita melakukan bagian kita ya, dan saya percaya ini yang sedang terjadi hari ini ya, walaupun ini belum terjadi secara fisik ya, tapi ini terjadi tepat sebelum pandemi ya, tepat sebelum pandemi ya. Jadi ini kira-kira bulan Februari Bapak dan Ibu ya, ada KKR besar di 3 stadion di Brasil ya. Dan hari-hari ini Bapak dan Ibu, saya percaya ini waktunya apa? Untuk kita menyuarakan kebenaran ya, menggemakan suara Tuhan ya. Suara Tuhan apa? Ya misalnya Bapak dan Ibu bisa amati ya, misalnya apa? Presiden Brasil ini kontroversial ya. Kenapa? Karena beliau ini membuat satu keputusan, satu kebijakan yang istilahnya buat orang lain itu kayaknya nggak benar ya. Jadi ada beritanya bahwa dia ini dia ini salah gitu ya, di demo dan lain sebagainya ya. Cuma saya nggak mau berkata istilahnya gini ya, maksudnya saya menghindari terjebak dalam istilahnya perbedaan ya. Kenapa? Karena gini Bapak dan Ibu, iblis itu memang mau memecah belah ya, tetapi gereja itu perlu bersatu ya, supaya Alkitab berkata bahwa anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kepalanya maksudnya apa? Ya saya percaya Yesus sebagai kepala gereja itu tubuhnya itu belum bersatu ya. Dan saya percaya, saya sangat percaya bahwa apa Bapak dan Ibu ya, itu yang berkata itu Pak Dautoni ya. Pak Dautoni itu berkata bahwa apa tujuan daripada pandemi yang kemarin terjadi adalah supaya gereja bersatu Bapak dan Ibu. Loh, kok bisa gereja bersatu? Ya, itu adalah tujuan Tuhan Bapak dan Ibu ya. Dan saya percaya apa? Nah, saya percaya kita perlu minta hikmat Tuhan supaya kita jangan terjebak dalam perpecahannya ya, tetapi bisa tetap bersatu, bersepakat ya, dengan apa? Dengan saudara-saudara seiman, dengan anak-anak Tuhan ya. Ini sesaat sebelum pandemi tahun lalunya, mungkin tahun 2019 ya. Ada juga KKR besar di stadion-stadion ya. Dan saya percaya Bapak dan Ibu bahwa apa? Yusuf itu pakai jubah ya, jubah warna-warni ya, disebutnya jubah maha indah ya. Dan saya percaya Bapak dan Ibu bahwa apa? Hari-hari ini juga kita perlu mengenakan jubah Yusuf itu ya. Jubah apa? Jubah Yusuf itu pekerja, Yusuf itu penuai Bapak dan Ibu ya. Dan ini cuma selingan aja Bapak dan Ibu, tetapi batik yang saya kenakan ini batik yang sifatnya profetik ya. Profetik itu artinya merupakan nubuatan ya. Nubuatannya apa? Ini ada tulisannya ya, seenggaknya tulisannya harvester ya, penuai ya. Tapi hari ini juga saya bukan jualan batik sih Bapak dan Ibu ya. Tapi saya percaya kita waktunya untuk apa? Untuk memberi makan, memberitakan kebenaran kepada saudara-saudara. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kebenaran mengenai apa? Nah, mungkin saya sekali lagi gini ya Bapak dan Ibu, saya berusaha menghindari perpecahan pro dan kontra yang nggak perlu ya. Kenapa? Karena ya memang iblis ini bisa mengadu domba, memecah belah Bapak dan Ibu, tetapi Tuhan pengennya gerejanya bersatu ya. Nah, jadi ini seorang hamba Tuhan namanya Chuck Missler ya. Chuck Missler ini punya gelar doktor, pengusaha juga ya, pembicara terkenal ya. Pada tahun 2013 ya, sudah hampir 10 tahun lalu, dia ini mengingatkan ya, dia ini merasa mendapat pesan Tuhan ya, untuk apa? Untuk membahas bahwa apa ya, masa-masa ke depan adalah masa-masa di mana terjadi yang namanya transhumanisme ya. Transhumanisme ini apa? Percampuran apa? Percampuran antara manusia. Nah, manusia dicampur dengan apa? Dicampur dengan mesin, Bapak dan Ibu. Ya, lebih kurang seperti ini, ya. Dan hari-hari ini Bapak dan Ibu bisa lihat tanda-tandanya apa? Bahwa ada robot, ya, yang sudah punya apa? Sudah punya kecerdasan buatan. Ya, ini yang Alkitab sebut sebagai apa? Patung binatang yang sudah mempunyai nyawa, yang sudah punya kuasa, yang bisa berbicara, ya. Dan saya percaya bahwa apa? Saya percaya teknologi itu istilahnya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan manusia, ya. Tetapi ada juga teknologi-teknologi yang istilahnya bukan daripada Tuhan. Nah, kita ini harus minta hikmat Tuhan, Bapak dan Ibu. Mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan merupakan kehendak Tuhan. Ya, kenapa? Karena ini sudah mulai
istilahnya didengung-dengungkan, ya, dibicarakan di media, ya, bahwa inilah yang sedang terjadi, ya. Bapak dan Ibu kalau pelajari, dengarkan khotbahnya, ini orang ini sudah bisa dibuat kekal, ya. Gimana caranya? Nah, ini caranya itu kesadaran orang itu bisa dipindahkan ke chip, ya, ke komputer, ya. Caranya gimana? Nah, saya dulu lulus ITB, Bapak dan Ibu, tetapi mengenai teknologi saya nggak secanggih itu, ya. Tetapi saya percaya dengan hamba Tuhan, saya percaya Tuhan berbicara, saya percaya dengan hamba Tuhan, dan saya percaya bahwa ketika kita percaya dengan nabi-nabi Tuhan, maka kita akan berhasil dan beruntung, Bapak dan Ibu, ya. Dan ini juga ada hamba-hamba Tuhan yang membahas apa? Bahwa ada rencana, ya. Rencana apa? Ya, Alkitab berkata bahwa ada rencana bangsa yang akan sia-sia, ya. Dan salah satu yang bisa diterjemahkan sebagai bangsa-bangsa ada yang namanya PBB, United Nations, ya. Dan ini rencana ini sudah disetujui, ya, oleh sebagian besar, ya, 179 negara, ya, bahwa nanti akan ada masanya, atau mungkin ini kita sudah mulai masuk masa apa? Masa pemerintahan tatanan dunia baru, ya. Bapak dan Ibu bisa ikuti, ya, penjelasan dari pejabat-pejabat bahwa ini masanya untuk tatanan dunia baru. Nah, tatanan dunia baru ini apa? Ya, nah, dijelaskan oleh hamba Tuhan Danny Jones, ya, dijelaskan oleh Mahathir Mohamad, ya. Mahathir Mohamad ini adalah Perdana Menteri Malaysia, ya, sampai turun, ya, beliau turun tahun lalu, ya, beliau mengundurkan diri, ya. Dan beliau ini menjelaskan secara singkat, nah, rencana-rencana daripada tatanan dunia baru, ya. Dan ini diterjemahkan dalam visi agenda itu, ya. Dan bagiannya ada apa? Di sini dikatakan ini katanya ada microchipnya, ya. Microchip itu untuk apa? Itu untuk identitasnya, ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau saya gambarkan sedikit lagi lebih detail, nah, ini mereka punya target-target, ya. Targetnya itu ada 17 capaian sasaran yang berkesinambungan, ya, pembangunan yang berkesinambungan, ya. Dan untuk mencapai sebagian besar daripada sasaran-sasaran itu, jadi dikatakan itu 14 dari 17 itu dicapai dengan yang namanya imunisasi, ya. Jadi ini ada dokumentasinya semua, ya, Bapak dan Ibu, ya. Ini kalau namanya teori konspirasi, nah, teori konspirasi itu artinya apa? Konspirasi itu artinya sesuatu yang direncanakan itu dengan tersembunyi, ya. Tetapi ini sebenarnya sudah bukan tersembunyi lagi, sudah jelas-jelasan, ya. Ada dokumentasinya, ada tulisannya, jadi sudah jelas semua, ya. Jadi jelas semua apa, Bapak dan Ibu? Nah, ini kita lihat, ya, diagram ini, ya, bahwa apa? Saya percaya ini waktunya hujan akhir, ya. Roh Kudus dicurahkan dengan sangat kuat, lalu masuk masa pengangkatan dan masuklah musim panas, ya. Kenapa? Karena Roh Kudusnya itu udah nggak ada lagi, tetapi itu merupakan musim penuaian, ya, Bapak dan Ibu, ya. Terlepas dari Bapak dan Ibu percaya sudut yang mana, Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi kabar baiknya apa? Bagi kita yang siap, kita akan menuai, ya. Ini contoh ada beberapa pemimpin, ya, ini pergi ke lapak-lapak, ya, untuk apa? Untuk menuai, ya, untuk memberitakan kebenaran, ya. Ini yang di bawah adalah contoh, ya, di mana Hedy Baker, ya, membuat sumur untuk memberi makan, ya. Ini ada teman, ya, pasukan yang pergi ke Papua untuk apa? Untuk memberi makan di Papua. Kenapa di Papua? Itu pintu gerbang timur, ya, dan mereka mengajarkan kebenaran, mulai bikin sekolah, bikin radio, dan lain sebagainya, ya. Ini teman-teman kita ini bikin pelatihan, ya, pergi ke gereja-gereja, ya, untuk memberitahu, ya, kebenaran, ya, singkat saja, ya. Ini juga ada apa? Di atas itu ada Christ for All Nations, ya, pelayanannya Bapak Reinhard Bonnke, ya, dan dia juga menerima murid-murid, diajar selama beberapa bulan, lalu dilepas untuk bersaksi dan menginjil, ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini karena sudah, kalau di jam saya ini, mungkin saya akan usahakan selesai bentar lagi, ditutup dengan beberapa kesaksian ini, ya. Dan kita juga bisa apa? Kita bisa mungkin jangkau ke lapak-lapak, ya. Ada anak-anak Tuhan, ada anak-anak Tuhan.
Misalnya apa ya, di lapak-lapak mungkin yang NTT ya, yang Ambon, yang Batak gitu, kita bisa jangkau ya, kita bisa menangkan mereka, kita bisa bagikan mengenai kebenaran. Supaya apa? Supaya kita sama-sama bersiap-siap, Bapak dan Ibu ya. Ada yang teman-teman kita ini sedang menjangkau Ekstapi ya, bikin apa? Bikin sekolah penginjilan ya, bikin menjangkau kepreman ya, menjangkau lokalisasi PSK juga ya. Jadi ini yang merupakan bagian kita, Bapak dan Ibu. Ya, kalau bukan bagian kita, siapa lagi, Bapak dan Ibu? Ya, tapi ya kalau misalnya Bapak dan Ibu sangat merasa Bapak dan Ibu bukan bagiannya di situ, ya gimana? Bapak dan Ibu bisa ambil bagian. Caranya dengan apa? Caranya dengan mendoakan, dukung, ya, dan istilahnya dana juga bisa. Ya, tetapi doa itu jauh lebih penting, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena dana itu bisa menyebabkan perpecahan ya, uang itu bisa menyebabkan perpecahan. Tapi doa itu istilahnya bisa mendatangkan uang, Bapak dan Ibu, istilahnya lebih kurang seperti itu. Nah, jadi kita perlu tetap jaga persatuan, jaga unity. Ya, ini teman-teman kita menjangkau ke panti-panti asuhan, ke panti-panti jompo. Kemarin sempat membuat penyemprotan ya ke radio-radio, ke media, dan ini yang sedang terjadi di luar negeri ya, yaitu apa? Yaitu bikin kegerakan pujian penyembahan ya, di mana? Di jalan-jalan ya. Mungkin saya udah pernah kasih lihat, cuma ya mungkin sekilas saja saya ceritakan lagi bahwa ini penuaian itu sedang terjadi, Bapak dan Ibu ya. Bukan nanti tapi sekarang ya. Sampai kapan? Nah, sampai sekarang ini sampai pengangkatan, Bapak dan Ibu. Nah, setelah pengangkatan masih ada penuaian nggak? Ya masih ada juga ya. Kenapa? Karena itu waktunya untuk bangsa Israel untuk memberitakan Injil ya. Tetapi ini adalah waktunya untuk gereja, untuk kita anak-anak Tuhan ya, untuk menjadi gadis-gadis bijaksana yang menyiapkan minyak cadangan ya. Untuk apa? Untuk membagikan kebenaran, untuk memperlengkapi saudara-saudara dengan kebenaran ya. Dan mereka ini konser di mana, Bapak dan Ibu? Konser di 30 kota ya. Jadi ini klipnya apa? Ini hari-hari ini sedang terjadi, mereka konser di 30 kota dalam 90 hari. Jadi tiap 3 hari mereka jangkau satu kota ya. Jadi satu kota siapin, langsung pergi lagi. Satu kota siapin, pergi lagi ya. Jadi beliau ini ikut juga berpolitik sih memang ya, tapi kemudian ini dia mendapat hadiah ya, sebagai apa? Sebagai orang yang membawa kegerakan Roh Kudus. Ya, ini kelamaan nih, maaf nanti ya. Oh, ini yang lama ya, tetapi ada klipnya di mana dia ini pergi ke kota-kota ya. Terus kalau di Amerika, Bapak dan Ibu, hamba-hamba Tuhan itu mulai bikin apa? Bikin konferensi ya. Jadi sekarang ini mulai kelihatan apa? Bahwa ada yang satu pihaknya begini, yang satu pihaknya begitu, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini saya nggak sedang bilang istilahnya gini ya, saya yang benar yang mana, cuma gini lah, Bapak dan Ibu bisa lihat dari nilai-nilai kebenaran dari firman Tuhan ya. Misalnya apa? Misalnya ini Bapak dan Ibu kalau perhatikan ya, ada negara bagian yang menerapkan apa? Menerapkan harus wajib vaksin. Misalnya apa? LA dan New York ya. Tetapi ada negara bagian yang kalau menerapkan sistem vaksin didenda $5.000, yaitu apa? Misalnya Florida ya. Terus Texas ya, Texas itu juga nggak boleh menerapkan mandat vaksin ya. Jadi Bapak dan Ibu bilang yang benar yang mana ya. Nah, jadi kalau Florida sama apa Texas itu cenderung dari golongan konservatif ya. Konservatif itu biasanya menjunjung nilai-nilai yang lebih alkitabiah ya. Tapi saya tidak sedang istilahnya berpolitik praktis ya, Bapak dan Ibu ya. Cuma memang kalau di Amerika itu sangat kelihatan ya, ada golongan yang sini, ada golongan yang situ, Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu tanya Tuhan lah apa yang menjadi bagian daripada Bapak dan Ibu ya. Cuma ini mereka membuat konferensi retret beberapa hari menjelaskan ya, dari sisi politik begini, militer begini, hukum begini, bisnis begini, kesehatan begini. Supaya apa? Supaya orang mengerti ya, orang itu banyak yang sudah haus dan lapar akan kebenaran ya. Itu juga nggak selalu mudah, Bapak dan Ibu. Ada yang ditahan ya. Ini ada dari Kanada, dia ini sudah ditahan 29 kali, Bapak dan Ibu. Tetapi saya percaya di dalam Tuhan kita jangan berhenti, Bapak dan Ibu. Untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran ya. Jadi hari-hari ini ada dua pihak ya, istilahnya apa? Ada pihak yang istilahnya
arahnya ini mengarah kepada ya pengaturan, ya kontrol dan lain sebagainya, ya. Dan itu ada jelas ya, mereka ini mendanai PBB, ya mereka ini ada meetingnya, ya ada rapatnya, bahwa apa, mereka ini berencana ya untuk apa, untuk mengurangi jumlah penduduk dunia, ya karena apa ya, karena mereka berpendapat bahwa jumlah penduduk dunia itu sudah terlalu banyak, ya itu ada dokumentasinya, ya. Nah jadi Bapak dan Ibu, hari-hari ini kita minta hikmat Tuhan, ya hikmat itu apa? Ya kita belajar teknologi, ya kita belajar sains, ya tetapi kita juga perlu mengenal Tuhan, ya mendapat kasih Tuhan, ya. Dan ini yang kita mulai lakukan. Kita ada teman-teman yang bikin rumah belajar, ya, bikin pendidikan, ya, bikin PAUD, ya. Terus ada teman yang bikin pelatihan, ya, healing on the street, ya, bikin dapur, bikin pertanian, bikin koperasi, ya. Terus kita juga mulai belajar, ya, untuk apa? Untuk menyiapkan ya desa mandiri, ya. Kenapa desa mandiri? Nah, tadi saya udah gambarkan, ya. Salah satu target rancangan mereka adalah membuat kota-kota cerdas. Nah, kota-kota cerdas itu apa? Ya, kota-kota cerdas itu ya terkait dengan transhumanisme tadi, ya, di mana manusia itu mulai digabungkan dengan mesin, Bapak dan Ibu. Nah, jadi saya percaya bagian kita juga apa, Bapak dan Ibu? Nah, kita perlu belajar memilih ya mana yang nabi-nabi Tuhan dan kita dengarkan. Dan kita apa? Jangan dengarkan nabi-nabi palsu. Kenapa? Yang dari iblis akan mencuri, membunuh, membinasakan, akan menyesatkan, akan membuat jadi takut, melemahkan iman. Tapi kita dengarkan nabi-nabi Tuhan, maka kita akan jadi kuat, Bapak dan Ibu. Ya, kami juga buat ya ada grup lah ya, mulai ada grup gitu ya, suara kenabian, ya kita latih bagaimana suara kenabian ini mendengarkan suara Tuhan, bagaimana kita juga melatih ya berpikir kritis, ya bertanya ini misalnya disuruh siapa yang nyuruh, ya kenapa disuruh. Nah jadi ini termasuk berpikir kritis, ya. Terus apa, kami juga meningkatkan pujian penyembahan, ya. Dan saya percaya Bapak dan Ibu, ya intinya apa, intinya kita akan mendapat tanah yang terbaik, kita akan bisa memberi makan seluruh dunia, ya. Tuhan menyertai Yusuf dan apapun yang diperbuat berhasil, ya. Dan ini mungkin saya tutup dengan ini, benar-benar saya tutup Bapak dan Ibu, ya. Saya percaya mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar ayat ini, ya. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, kita ini maksudnya apa Bapak dan Ibu? Saya percaya kita harus memilih, ya, siapa yang tanda kutip menjadi ayah dan ibu kita. Siapa yang menjadi toladan kita, siapa yang kita contoh Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena hari-hari ini Bapak dan Ibu, saya percaya ini juga akan menentukan ya seberapa langit di atas kita ini terbuka Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau saya ini memang tergabung bagian daripada pelayanan Bahtera gitu ya, sudah sekitar 20 tahun ya. Dan buat saya nabi-nabi gitu ya, orang tua rohani adalah seperti Pak Yusak ya, Pak Petrus Agung dan lain sebagainya ya. Tapi saya tidak berkata gini lah, harus ikuti gitu. Tapi ikutilah yang benar Bapak dan Ibu ya. Ikutilah yang Tuhan suruh di dalam hidup kita. Maka itu akan membuat langit terbuka di atas kita dan kita bisa menerima Roh Kudus dan kita bisa menguatkan saudara-saudara ya. Jadi saya juga pelajari hamba-hamba Tuhan. Nah, saya himbau, saya dorong Bapak dan Ibu juga pelajari ya hamba-hamba Tuhan sebelum kita, apa kekuatannya, apa kelebihannya ya. Bagaimana kita bisa mendapat bagian dari apa yang dijanjikan. Kenapa? Karena saya percaya Yusuf itu mewarisi apa? Mewarisi ya. Dari Yakub itu, Yakub bekerja keras ya, Yusuf bekerja keras ya. Yakub itu bekerja dengan cinta ya, Yusuf itu nggak ada ayatnya sih bekerja dengan cinta ya, tapi Yusuf itu mengampuni ya. Terus apa ya, di atas Yakub ada Ishak ya, Ishak itu mendirikan mezbah ya, menabur ya. Terus di atas Ishak ada Abraham menggali sumur ya, Abraham mendirikan mezbah ya. Dan ini saya percaya Bapak dan Ibu sudah pernah lihat, saya nggak bahas lagi, tapi saya ajak kita tutup dalam doa ya. Ini dampaknya daripada apa? Daripada orang yang memegang perjanjian ya. Saya percaya orang yang memegang perjanjian akan diberkati. Kiara basyakerete kiara ya. Saya ajak kita tutup dalam doa. Kurana masyakerete kiara ya raba-raba. Tuhan, hamba merasa ini yang hamba perlu sampaikan, sudah waktu 8:30 dan hamba percaya Tuhan ini akan menjadi bekal
ketika Engkau berbicara buat setiap kami. Mari Roh Kudus, turun di atas kami, berikan kami hikmat, berikan kami wahyu, berikan kami pengertian. Biar kami ini sungguh mendapat bagian dalam perjanjian Yusuf. Kami menjadi orang-orang yang diangkat, dipercaya di akhir zaman. Kami menjadi orang-orang yang dapat memberi makan saudara-saudara kami. Kiara ya rata shekerete kiara ya raboroboro. Roto shekerete kiara ya rabara bataso. Shekerete kiara ya rabara bataso kio do huriala ya raba. Rabo sokoroto shekede de kiara ya rabara batase. Sokoroto shekerete kiara ya rabara basikia dada. Namorobo sokoroto shekerete kiara dada. Huriala ya rabara basikia dada. Tuhan, hamba berdoa buat setiap peserta Zoom ini, setiap orang yang mendengarkan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba perkatakan sekali lagi, semua kutuk keturunan, semua perjanjian dengan maut, dan dengan nenek moyang yang bukan daripada Tuhan di atas mereka, dicabut dan dipatahkan. Biar sekali lagi kami masuk perjanjian turun-temurun, perjanjian kasih setia, di mana Engkau memberikan perjanjian turun-temurun itu kepada orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Engkau. Kami angkat perjanjian-perjanjian yang Kau berikan dengan nenek moyang kami, dengan para pendahulu kami, dan kami percaya, kami turut menerima bagian dalam perjanjian itu. Kami juga tolak roh perpecahan, kami percaya ini waktunya gereja bersatu, ini waktunya gereja dibangkitkan, ini waktunya gereja untuk menuai di akhir zaman. Kami percaya Tuhan, ini Firman berkata bahwa bumi penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, dan janjimu itu tetap ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya diberkati, kita akan menuai di akhir zaman. Kita berkata amin. Bahkan sampai pengangkatan Tuhan. Sebagaimana Elia diangkat, kami juga berdoa kami bisa mengalami pengangkatan ya. Dan pimpin kami Tuhan, kemana kami harus belajar, kemana harus kami mungkin menundukkan diri ya, kemana kami harus memberkati, kemana kami harus mungkin seperti Elia ya, ke Sarfat, ke Sungai Kerit. Nah, pimpin kami Tuhan supaya kami berjalan dalam jalan yang tepat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya kembalikan, terima kasih Bapak dan Ibu.